Masih di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas ditunjuknya Simon Tahamata sebagai Head of Coaching dari Timnas Indonesia dan juga bagaimana persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 5 Juni nanti. Masih bersama dengan Bungkus, analis sepak bola, M. Kusnayani. Bungkus, kalau dengan adanya Simon Tahamata, Coach Simon, apakah kemungkinan besar akan lebih banyak lagi pemain naturalisasi yang datang dari Liga Belanda? Ya, itu opsi yang sangat terbuka ya, karena kita pada dasarnya kan membuka peluang untuk naturalisasi itu kan tidak ada limit gitu ya. Artinya di mana ada pemain yang berkualitas, yang bisa menambah kekuatan timnas, tentunya kita tidak akan menolak kesempatan itu. Nah, yang penting itu kan kita tidak hanya mencari pemain yang ada di Belanda, tapi juga di dalam negeri sebetulnya ada banyak pemain bagus yang mungkin selama ini tidak terpantau. Nah, itulah gunanya Coach Simon Tahamata direkrut untuk bisa lebih punya waktu untuk melihat pemain-pemain potensial di liga domestik yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke timnas bersaing dengan pemain-pemain yang sekarang sudah ada. Itu persoalannya yang selama ini terjadi. Pelatih timnas senior ini waktunya terbatas untuk melihat pemain yang ada di kompetisi domestik. Oke, nah bicara soal persiapan kan paling dekat ya sekarang kualifikasi Piala Dunia ya Bungkus. Kan Iya. kalau bicara soal TC di Bali ini rencananya sampai 31 Mei. Nah 1 Juni ke Jakarta. Sebenarnya apa sih yang akan membedakan training camp di sana di Bali dan juga di Jakarta, apa yang berbeda? Jadi kalau saya melihat TC di Bali itu lebih banyak pertama untuk membangun chemistry ya. Karena pemain ini kan banyak yang ketika pertandingan di round sebelumnya itu kan cuma berkumpul 1-2 hari langsung bertanding. Nah, saya pikir dengan adanya TC di Bali mereka pulang dari kompetisi. Sebagian besar ini kan pemain baru selesai berkompetisi. Itu mereka bisa merasa rileks berada di Bali. Semua orang tahulah bagaimana nikmatnya kalau berada di Bali, bisa berwisata, bisa merasakan suasana pulau yang indah, dan mereka dengan cara seperti itu bisa melepaskan ketegangan sesudah kompetisi selesai sekaligus membangun chemistry. Itu nomor satu ya. Nomor Ya. dua, ini ada beberapa pemain sebetulnya yang kondisinya sudah menurun karena kompetisi sudah selesai mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sebelum TC. Jadi ada beberapa pemain yang sudah 1 minggu ini tidak berlatih mungkin karena kompetisinya sudah selesai. Atau kalaupun berlatih mungkin berlatihnya sendiri tidak bersama tim. Nah, itu kondisinya akan menurun pemain yang tidak melakukan latihan secara serius. Karena itu menjelang pertandingan tentu pemain harus dipulihkan kondisinya dengan cara TC seperti ini. Jadi semuanya digarap secara teknis, secara fisik sehingga nanti menjelang pertandingan akan lebih siap. Di Jakarta itu mulai fokus ke persiapan strateginya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di Bali itu recovery plus refreshing juga ya kalau kita lihat suasananya di sana. Iya, Untuk chemistry juga ya Bungkus. betul. Jadi itu pentingnya tes di Bali itu menurut saya, karena tim ini jarang sekali berkumpul selama ini. Ya. Baru berkumpul 1-2 hari sebelum timnas bertanding, sehingga di lapangan seringkali persoalan chemistry itu membuat terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan adanya tes di Bali, chemistry terbangun, komunikasi juga jadi lebih baik, sehingga di lapangan nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, tapi bicara soal yang tidak hanya kita bicara TC, ada refreshing, ada recovery di sana, tapi pada nyatanya di atas kertas kita akan absen beberapa pemain pada saat laga melawan Tiongkok. Ada Lino, ada juga sudah pasti itu karena akumulasi kartu kuning mereka berdua, juga ada Kevin Dix. Apakah 32 pemain ini, ya minus mereka bertiga, ataupun juga kalau Dix kemungkinannya akan tipis sekali kalau dimainkan, ini bisa menutupi kekurangan timnas, sementara kita ini baru bounce back saat melawan Bahrain kemarin, Bungkus. Iya, memang pasti akan sedikit berkurang ya. Tidak hadirnya pemain seperti Orat Mangun, Kevin Dix yang biasanya merupakan starter, Iya. itu akan mengurangi daya dobrak di depan maupun kekuatan di lini pertahanan. Begitu juga dengan absennya Lino ya, pemain lokal yang mampu bersaing berada di line up utama. Kalau absennya Martin Pas, saya tidak terlalu khawatir karena kita punya Audiero ya. Ya. Lalu ada pelapisnya, ada Nadeo, ada Hernando juga kualitasnya tidak jauh berbeda. Tapi memang di posisi yang lain, Kevin Dix di bek kanan, kemudian Orat Mangun di depan, itu cukup mengganggu ya, cukup mengurangi kekuatan kita. Apalagi sebetulnya ketika melawan Bahrain kita sudah menemukan sebetulnya format bermainnya, Iya, sudah betul. menemukan squad atau formasi utama. Nah, sekarang ketika skuadnya sudah jadi, sudah terbentuk, harus berubah lagi. Nah, ini tentu butuh waktu. Makanya tesnya di Bali plus di Jakarta jadi sangat penting.
Oke, kita berdoa dimaksimalkan TC di Bali, juga di Jakarta, karena nanti pasti di GBK akan penuh Amin. merah para pendukung timnas Indonesia yang berharap di laga lawan Amin. Tiongkok. Amin. Mau nggak mau harus menang soalnya bungkus ya. Iya, harus menang kalau kita mau lolos ke putaran keempat ya. Ya. Kalau lolos langsung saya yakin sulit sekali. Putaran keempat lah realistisnya. Minimal lolos ke putaran keempat, kita sama-sama dukung timnas. Terima kasih Iya. M. Kusnaini bungkus, analis sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara yang juga jadi sorotan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi hasil